Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Indah Malika dengan NIM 232 10100200032 dari program studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini diambil untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Tarjamah Fauriyah Arabiyah Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Asep Maulana MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi la yadumu ghayruhu wa la yurja illa khayruhu wa la yu'awwalu illa alayh. Alhamdulillahi alladhi yamhu az-zalala wa yasfah wa yaghfiru al-khatala wa yasmah. Nahmaduhu ma amsa an-nahara wa ma asbah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu fa sallu alayhi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang tidak ada sesuatu pun yang kekal selain Dia dan tidak diharapkan kecuali kebaikan darinya serta tidak bersandar kecuali kepadanya. Segala puji bagi Allah yang menghapus kesalahan, memaafkan, mengampuni kekeliruan dan berkenan memberi kelonggaran. Kami memujinya sepanjang sore dan pagi hari. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, utusannya, orang pilihannya, dan kekasihnya. Maka bersolawatlah kalian kepada beliau. Allahumma salli alaihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar, wa salli alaihi wa ala al-muhajirin wal ansar, wa sallim ya Rabbi tasliman kathiran ila yawmiddin. Alaikum ya ahibbatana as-salamu وأتحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada beliau selama malam dan siang silih berganti. Limpahkanlah pula sholawat kepada beliau serta kepada kaum muhajirin dan ansor. Dan berikanlah salam, wahai Tuhanku, dengan salam yang sebanyak-banyaknya hingga hari pembalasan. Kepada kalian, wahai orang-orang yang kami cintai, semoga keselamatan tercurah. Semoga Allah melimpahkan kepada kalian keselamatan melalui rahmat-Nya. Semoga Dia menempatkan kalian di tempat tinggal yang baik sebagai penghormatan bagi orang-orang yang menempatinya dengan keselamatan. Maka keselamatan rahmat Allah dan keberkahannya semoga tercurah atas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyallahu hadhihi al-wujuh at-tayyibah al-mutawaddi'ah at-tahirah. وأسأل الله الذي لا إله غيره الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمورنا ألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. قولوا آمين. Semoga Allah memuliakan wajah-wajah yang baik yang telah berwudu dan suci ini. Dan aku memohon kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang melihat tempat kami berada, mendengar perkataan kami, dan tidak ada satupun urusan kami yang tersembunyi darinya, agar Dia tidak memulangkan kami dari tempat ini kecuali dalam keadaan dosa-dosa yang telah diampuni, amal-amal soleh yang diterima, dan kebaikan yang diberkahi. Amin. أيها الأحبة، في هذه الدقائق سأحدثكم بحديث أضمن لمن عمل به أن يطيب عيشه وأن يشرق مستقبله وأن تتغير حياته وأن ينقله الله جل جلاله من الضيق إلى السعة ومن الفقر إلى الغنى ومن التعاسة إلى السعادة ومن اليأس إلى الأمل. أضمن لمن عمل بهذا الحديث أن يعيش رقما صعبا وأن يسعد سعادة وأن يجعل الله جنته في صدره. من عمل بهذا الحديث هز كيانه وغير جنانه وأورثه حياة طيبة. إنه حديث المستقبل، فاعزموا قبل السماع على العمل بكل حرف فيه. Wahai orang-orang yang tercinta, pada beberapa menit ini aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis. Aku menjamin bahwa siapa saja yang mengamalkannya akan merasakan kehidupan yang baik, masa depannya akan cerah,
hidupnya akan berubah dan Allah yang Maha Agung akan memindahkannya dari kesempitan menuju kelapangan, dari kemiskinan menuju kecukupan, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan, dan dari keputusasaan menuju harapan. Aku menjamin bahwa siapa saja yang mengamalkan nasihat ini akan menjadi pribadi yang kuat dan berpengaruh, meraih kebahagiaan, serta Allah akan menjadikan surga di dalam dadanya. Siapa yang mengamalkan nasihat ini, nasihat tersebut akan mengguncang jiwanya, mengubah hatinya, dan mewariskannya kehidupan yang baik. Sungguh ini adalah nasihat yang menentukan masa depan. Maka bertekadlah sebelum mendengarkannya untuk mengamalkan setiap kata yang ada di dalamnya. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فما ظنكم برب العالمين. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim berdasarkan riwayat Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di hadapan suatu perkumpulan, maka aku mengingatnya di hadapan perkumpulan yang lebih baik daripada mereka, yaitu para malaikat. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Lalu beliau berkata, maka bagaimana lagi prasangka kalian kepada Tuhan semesta alam? Allah Jalla Jalaluhu yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi. Al-ma'na anna Allah yu'amiluk wa yu'amiluni 'ala hasabi dhannika bih. فمن توقع من الله خيرا وجد خيرا والبعيد عني وعنكم من توقع من الله شرا وجد شرا وقلوب المؤمنين وقلوب الصادقين وقلوب المخبتين لا يليق بها إلا أن تحسن ظنها بخالقها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكلما كان العبد حسن الظن حسن الرجاء صادق التوكل فإن الله لا يخيب أمله البتة. Allah yang Maha Agung berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya, Allah memperlakukan diriku dan dirimu sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Barang siapa mengharapkan kebaikan dari Allah, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Dan jauh dari sifat orang beriman adalah berprasangka buruk kepada Allah. Siapa yang mengharapkan keburukan dari Allah, maka ia akan mendapatkan keburukan. Hati orang-orang beriman, orang-orang jujur imannya, dan orang-orang yang tunduk kepada Allah tidak pantas kecuali berbaik sangka kepada penciptanya. Karena itulah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, semakin baik prasangka seorang hamba kepada Allah, semakin besar harapannya, dan semakin jujur tawakalnya, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan harapannya. لماذا يا إمام؟ قال لأن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. فإذا طلبت من الناس أن يساعدوك أو يغيثوك أو يقفون معك أو يسيرون أحزانك أو يبددون أشجانك فاعلم أنهم هم لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت توقن وتؤمن وتصدق أن الذي بيده مفاتيح الفرج هو الله فتتوجه إليه. القرار الذي يليق بقلبك أن تفر إلى الله وأن تشتكي إلى الله وأن تسعد بالله وأن تسأل الله لأن الله بيده كل شيء ولا يخفى عليه شيء. يقول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. يعني تعيش حياتك كلها على حسن الظن بالله، مهما أحدقت بك المحن وتتابعت عليك البلايا والرزايا والفتن فإن لك فتحا قريبا، إن لك ربا رحيما يسمع الشكوى ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. Mengapa demikian wahai imam? Beliau menjawab, karena Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal dan tidak mengecewakan harapan seorang hamba. Apabila engkau meminta manusia untuk menolongmu, menyelamatkanmu, berdiri di sisimu, membahagiakanmu, atau menghilangkan kesedihanmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah manusia. Mereka tidak memiliki kuasa bagi diri mereka sendiri untuk mendatangkan manfaat maupun mudarat. Tidak pula menguasai kematian, kehidupan, dan kebangkitan. Engkau meyakini, beriman, dan membenarkan bahwa yang memegang kunci-kunci jalan keluar dari segala kesulitan hanyalah Allah. Maka arahkanlah dirimu kepadanya. يروى أن رجلا خاصم زوجته فقال لها في غضب وحنق والله لأشقينك، فأجابت عليه بكل هدوء ولباقة قالت إنك لا تملك أن تشقيني فضلا على أن تسعدني. قال وكيف؟ قالت لأن سعادتي في إيماني وفي يقيني بربي وفي حسن ظني بربي، وإيماني هذا ويقيني وحسن ظني بربي في قلبي وليس لأحد سلطان على قلبي إلا ربي. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki bertengkar dengan istrinya. Dalam keadaan marah dan kesal, ia berkata kepadanya, "Demi Allah, aku akan membuatmu sengsara." Dengan penuh ketenangan dan kelembutan, sang istri menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak mampu membuatku sengsara, sebagaimana engkau juga tidak mampu membuatku bahagia." Laki-laki itu bertanya, "Bagaimana bisa?" Ia menjawab, "Karena kebahagiaanku terletak pada imanku, keyakinanku kepada Tuhanku, dan baik sangkaku kepadanya. Iman, keyakinan, dan husnudzon kepada Tuhanku itu berada di dalam hatiku, dan tidak seorang pun memiliki kekuasaan atas hatiku selain Tuhanku." إنها القلوب التي اطمأنت بخالقها وأيقنت بأن الله جل جلاله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونحن أيها الأحبة قوم إن ضاقت علينا الأرض اتسعت لنا السماء ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Itulah hati yang telah merasa tentram dengan penciptanya dan meyakini bahwa Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa atas segala sesuatu, serta bahwa Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Dan kita, wahai orang-orang yang tercinta, adalah kaum yang apabila bumi terasa sempit bagi kita, maka langit menjadi luas bagi kita. Maka larilah menuju Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas bagi kalian. Inna husnul dhann billahi wal hibbah هو الوقود الذي يجعلنا نقاوم كل آلام الدنيا وأحزان الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، فماذا تظن بربك إذا كنت مكروبا، إذا كنت حزينا خائفا قلقا منزعجا متوترا، ماذا تظن بالله؟ الذي يعرف الله حق المعرفة يزداد يقينا أن الله لن يخذله ولن يضيعه ولن يتركه. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah, wahai saudaraku, adalah sifat yang penuh kasih sayang yang membuat kita mampu menahan segala rasa sakit dan kesedihan di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Aku berada sesuai prasangka hambaku kepadaku." Maka apa yang kamu sangkakan kepada Tuhanmu ketika kamu sedang dilanda kesusahan, ketika kamu sedang bersedih, takut, gelisah, cemas, dan tertekan? Barang siapa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ia akan semakin yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakannya, tidak akan menyanyiakannya, dan tidak akan membiarkannya sendirian. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في المحنة التي مرت في بيت النبوة في بيت محمد صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ويعيش محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته كربا عظيما. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها حين أصابها ما أصابها
في حادثة الإفك أشيع في المدينة أن عائشة الحصان الرزان رضي الله عنها وعن أبيها وقاتل الله من سبها. Dan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berada di tempat yang mulia, rumah kenabian, yaitu kediaman Nabi Muhammad SAW. Ia mendampingi Rasulullah sepenuhnya dan hidup bersamanya sebagai istri yang paling utama dan terhormat. Ketika ia menghadapi peristiwa fitnah dan ujian berat di Madinah, Allah justru membuktikan kesucian dan kemuliaannya, menegaskan bahwa Aisyah adalah wanita yang suci lagi terjaga kehormatannya. Ayahnya Abu Bakar dan para pembela lainnya membela nama baiknya, sementara Allah sendiri memberikannya dari segala tuduhan. Sementara Allah sendiri membersihkannya dari segala tuduhan. أشيع في المدينة أنها وقعت في الزنا وحاشاها، لكنها امتحان لتلك القلوب التي عرفت الله جل جلاله، ليمتحن الله ما في قلوبكم، ليستخرج الله من قلوب الصادقين عبودية الصبر، وأن يسمع أصواتهم وأنينهم فيعطيهم ويجيبهم سبحانه وتعالى. Peristiwa itu terjadi di Madinah, menyebar luas lalu akhirnya dibersihkan dan diangkat derajatnya. Namun kejadian itu justru menjadi ujian bagi hati-hati yang benar-benar mengenal Allah yang Maha Agung. Allah menguji apa yang ada di dalam hati hambanya, lalu mengeluarkan keteguhan dan keikhlasan dari hati orang-orang yang tulus. Allah mengangkat derajat orang-orang yang sabar dan jujur mendengar keluh kesah serta rintihan mereka, memberikan balasan terbaik dan kemuliaan setinggi-tingginya. وأستودع الله قلوبكم وأسماعكم وأرواحكم وأبصاركم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وعذرا إن طولت وعفوا إن قصرت وصلى الله على نبينا محمد. Dan aku titipkan kepada Allah hati kalian, pendengaran kalian, ruh kalian, dan penglihatan kalian. Karena Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Mohon maaf jika aku berlama-lama dan mohon ampun jika ada kekuranganku. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.